Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 8 ingin melakukan pengamatan di Sungai Siak. Di sini kami akan melakukan pengamatan mengenai apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di Sungai Siak serta permasalahan dan solusi apa saja yang ada di Sungai Siak. Selamat menyaksikan. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai lainnya. Sungai terbentuk secara alami dan berperan penting dalam ekosistem sebagai sumber air, habitat bagi berbagai makhluk hidup, serta jalur transportasi dan irigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sobat, sekarang saya sedang berada di salah satu sungai yang ada di Provinsi Riau, yaitu Sungai Siak. Sungai Siak sendiri merupakan salah satu sungai yang memiliki peran yang sangat besar, baik dalam segi sejarahnya, perekonomiannya, serta kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sungai Siak merupakan salah satu ekosistem yang kompleks karena di Sungai Siak memiliki banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti air, ada biota-biota, makhluk hidup, hewan yang tinggal di dalamnya, serta aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai salah satu sungai utama yang berada di Provinsi Riau, Sungai Siak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, seperti sebagai salah satu sumber air, sebagai tempat hidup biota air, dan sebagai jalur transportasi dan perekonomian bagi masyarakat setempat. Selain peran yang penting, kini Sungai Siak sendiri memiliki banyak tantangan. Untuk tantangannya di sini mulai dari pencemaran air serta hingga sedimentasi yang terjadi di tanah di Sungai Siak itu sendiri. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat melalui mengetahui saja komponen-komponen yang ada di dalam Sungai Siak itu sendiri, serta bagaimana cara kita untuk melestarikan keberlangsungan Sungai Siak. Nah, untuk itu kami dari kelompok 8 di sini akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah membahas apa saja komponen-komponen yang ada di dalam Sungai Siak tersebut, dan yang kedua apa saja hubungan komponen-komponen yang ada di Sungai Siak, dan yang ketiga dan terakhir adalah permasalahan yang ada di Sungai Siak dan bagaimana solusi atau cara kita untuk mengantisipasi atau mengurangi permasalahan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Baiklah, di sini saya berada di Sungai Siak, bisa teman-teman lihat, yang dimana Sungai Siak ini termasuk ekosistem air yang memiliki komponen biotik dan juga abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen hidup yang ada di alam, sedangkan komponen abiotik itu adalah seluruh unsur tak hidup yang ada di alam. Komponen biotik yang ada di Sungai Siak ini seperti kita lihat ada pohon di sekitar kita. Kemudian di pinggir sungai bisa kita lihat ada tumbuhan hijau dan juga rumput-rumputan. Kemudian di dalam sungai ini ada ikan, tetapi karena sungainya itu airnya keruh, jadi tidak terlihat ikan. Dan juga tadi saya melihat ada burung yang terbang di atas, ya. Tapi karena kondisi di sini hujan, jadi tidak ada. Biasanya itu ada burung yang terbang. Biasanya kalau tidak hujan di sini banyak sekali burung-burung di sore ini yang terbang. Dan juga biasanya ada cahaya matahari, tapi karena kondisi di sini hujan, jadi tidak ada cahaya matahari.
Mohon maaf teman-teman, tadi saya menyebutkan bahwa cahaya matahari itu adalah komponen biotik, padahal cahaya matahari itu adalah termasuk komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini ada kucing yang belum saya sebutkan. Dia termasuk komponen biotik karena dia hidup, dia hewan. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen abiotik, yaitu semua unsur yang ada di alam ini yang tidak hidup. Nah, seperti ada tanah, terus kemudian bangku, dan juga ada tempat di sekitar di tepi sungai ini. Kemudian ada cahaya matahari, tetapi karena kondisi di sini hujan dan juga sudah mau maghrib, jadi tidak ada cahaya matahari. Dan ada udara dan juga suhu yang kita rasakan di sini suhunya itu dingin karena di sini kondisinya lagi hujan. Kemudian ada air yang ada di sungai. Kemudian ini yang saya pijak, semen. Nah, ini guna itu untuk bisa melihat pemandangan secara langsung di sungai ini, melihatnya. Kemudian ada iklim dan juga ada konsentrasi pH. Sumpah aku nggak jago. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa saja komponen-komponen yang ada di Sungai Siak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara komponen biotik dengan abiotik tersebut. Yang pertama yaitu hubungan antara air dengan ikan. Tentu saja kita tahu bahwa ikan tidak dapat hidup tanpa air, di mana air menjadi tempat hidupnya ikan. Yang kedua, ada hubungan antara matahari dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Sungai Siak seperti pohon bakau, pohon nipah, dan tumbuh-tumbuhan semak, di mana tumbuhan ini sangat memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, ada hubungan antara eceng gondok dengan air serta matahari, di mana eceng gondok ini sangat memerlukan komponen abiotik, yaitu air dengan matahari, di mana eceng gondok tidak dapat tumbuh tanpa adanya air, dan sekaligus juga tanpa adanya cahaya matahari, di mana dia melakukan fotosintesis dengan cahaya matahari tetapi dengan menggunakan kadar air yang lebih tinggi. Yang kedua, hubungan antara komponen biotik dengan biotik yaitu hubungan antara hewan invertebrata seperti serangga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sungai tersebut, di mana serangga-serangga tersebut memerlukan tumbuhan sebagai makanan mereka, yaitu memakan daun-daunan yang ada di sekitar Sungai Siak tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara komponen abiotik dengan abiotik, yaitu matahari dengan air, dimana ketika cuaca sangat panas maka air akan menguap sehingga akan membentuk yang namanya uap air. Nah, uap air ini akan membentuk awan. Nah, awan ini ketika dia sudah penuh dan tidak kuat lagi untuk menampung semua uap air yang telah dia terima, dia akan turun sebagai yang kita kenal sebagai hujan. Permasalahan yang ada di Sungai Siak yaitu salah satunya banyaknya sampah yang berserakan. Sampah yang dibuang ke sungai menjadi salah satu masalah besar yang merusak lingkungan dan kesehatan. Berbagai jenis sampah yang ada di sini yaitu sampah plastik, sampah kaleng, sampah sisa-sisa makanan yang dibuang sembarangan oleh perorangan atau individu, atau juga oleh para pedagang-pedagang yang ada di sekitar Sungai Siak. Penumpukan sampah di sungai mengganggu pemandangan, menghambat aliran air, dan meningkatkan resiko banjir. Masalahan yang ada di Sungai Siak yang kedua yaitu limbah kafe. Limbah yang dihasilkan dari kafe, terutama dalam bentuk cair dan padat, menjadi penyebab pencemaran sungai yang tidak dapat dikelola dengan baik. Limbah cair seperti sisa minyak, kopi, dan bahan kimia dari deterjen ataupun pembersih dapat mencemari air dan mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, limbah padat seperti sedotan plastik, gelas sekali pakai, dan sisa-sisa makanan yang seringkali terbuang sia-sia
akan berakhir di sungai akibat kurangnya sistem pengelolaan yang memadai. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka saya akan membahas tentang apa aja solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sungai Siak ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sungai Siak ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Misalnya, salah satu solusi utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah sejak dini. Selain itu, bisa juga digunakan penggunaan produk yang bisa didaur ulang kembali. Misalnya adalah kantong belanja kain dan wadah makanan yang dapat digunakan kembali, sehingga nantinya akan membantu mengurangi produksi sampah plastik yang mencemari sungai. Nah, sekarang kita akan membahas solusi permasalahan Sungai Siak yang kedua, yaitu adalah limbah kafe. Nah, untuk mengatasi limbah kafe ini adalah pemilik usaha harus menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah contohnya itu ialah pemilik usaha bisa memisahkan limbah yang organik dan anorganik serta mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan atau Sungai Siak tersebut. Nah, limbah organik seperti sisa makanan dan ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai kompos ataupun pakan ternak nantinya. Sementara limbah anorganik seperti plastik dan kaca bisa didaur ulang, yang mana nanti kafe ini bisa beralih ke penggunaan kemasan dan peralatan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya itu adalah penggunaan sedotan stainless steel atau gelas kaca maupun kemasan yang berplastik. Pemerintah juga harus menerapkan regulasi ketat terkait pembuangan limbah kafe serta mendorong penerapan teknologi pengelolaan limbah yang lebih efektif. Nah, nantinya dengan langkah-langkah seperti ini, pencemaran sungai akibat limbah kafe dapat kita atasi sehingga lingkungan tetap bersih dan ekosistem sungai ini dapat terjaga. Woi, jangan diinjak kakiku. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu Tapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cinta